Sudah. Kenapa dia lari melihatku? Ibu akan sedih jika kau tidak memenuhi sumpahmu. Itu sebabnya aku... Rumah pertanian ada di dekat sini. Kau bisa mengganti pakaian di sana. Kamarnya ada di sana. Kau bisa ganti baju di sana. Kenapa kau menutup semua pintunya? Ruangan ini jadi pengap. Jika aku tidak menutupnya, hewan-hewan liar akan masuk. Sepertinya dia sudah merencanakan segalanya. Kalau tidak ada orang yang tinggal di sini, lalu kenapa dapur dan lemari esnya tertata rapi? Aku memasak makanan. Kau bisa makan kalau sudah matang. Tidak, aku tidak lapar. Rumah pertanian kita ada dekat sini. Kau bisa ganti baju di sana. Makanlah. Kalau tidak, ibu akan marah. Ayolah. Tidak ada orang yang tinggal di sini. Tapi kenapa semuanya
tertata dengan rapi. Aku sudah siapkan segalanya khusus hari ini. Mulailah makan. Aku ingin pulang ke rumah. Di luar hujan deras kita tak dapat taksi. Kita akan pergi setelah hujan berhenti. Iya, Puja. Apakah semuanya baik-baik saja? Bibi, Halo? Halo? Sepertinya hujan di sana. Tapi kenapa Puja menelponku? Halo? Halo? Sepertinya ada yang aneh. Kau dan Haris tidak memberitahuku. Aku juga merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan kalian, dan itu pasti menyenangkan. Akan kubuktikan. aku tidak bisa telepon Bibi. Sepertinya Naren punya maksud buruk padaku. Apa kau menelpon ibuku? Kau menelpon kami dan kami datang. Aku pikir kau terjebak hujan. Kita semua telah merayakan ulang tahun kita bersama. Kita tidak akan membiarkan hujan merusak tradisi kita. Masuklah, ayo. Silahkan masuk. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Wah, kita bertiga akan bersenang-senang hari ini. Ada banyak persediaan di sini. Jangan sampai mabuk. Ada seorang wanita di sini. Kenapa? Dia bisa bersantai dan berpesta bersama kita. Kita semua bisa berpesta bersama. Naren, bilang padanya untuk tidak berulah lagi. Bagaimana jika dia tersangkut di balkon atau pohon lagi? Hai Puja, bisakah kau ke dapur dan menyajikan ini untuk kami? Hah? Aku mohon. Naren, ayo kita minum bir. Bagaimana menurutmu? Tidak hari ini. Jangan memaksanya kalau dia tidak mau. Kita punya berbagai macam minuman di sini. Oh, Naren, aku harap kau membuat cabai panir untukku. Cabai panir? Hebat sekali. Aku mencintaimu, Naren. Kau menelpon kami dan kami datang. Kita semua telah merayakan ulang tahun kita bersama. Kita tidak akan membiarkan hujan merusak tradisi kita. Jangan sampai mabuk. Ada seorang wanita di sini. Memang kenapa? Dia bisa bersantai dan berpesta bersama kita. Kita semua bisa berpesta bersama. Jangan-jangan mereka semua bersekongkol. Aku yakin Naren pasti sudah merencanakan ini tadi malam. Aku harus berhati-hati.
Kemana dia pergi gelap-gelap begini? Hei, Rahul, Mayang, kemari. Aku harus segera memeriksa sikringnya. Karena aku tidak percaya pada mereka. Naren! Naren! Naren, tolong dengar. Kotak sikirnya di mana? Apa kita punya payung? Aku rasa sikringnya putus. Apa kau gila? Kau bisa tersetrum. Bersantailah. Tenang saja. Biar aku saja yang memeriksanya. Ternyata skringnya putus. Kurasa kita harus memanggil tukang listrik. Ayo, sekarang kita masuk. Ayo. Jejak kaki siapa ini? Apa jangan-jangan Naren sengaja memutuskan sikringnya biar lampunya mati? Kita akan memanggil tukang listrik setelah hujannya berhenti. Sambil menunggu kita bisa bersantai. Kau baik-baik saja? Aku ingin pulang ke rumah. Apa aku bisa panggil taksi? Aku mengerti kalau kau pasti merasa tidak nyaman dengan kami. Akan kupesankan taksi kalau hujannya berhenti. Bagaimana? Semuanya baik-baik saja. Aku mencoba menghubungi Puja, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Aku juga tidak dapat menghubungi Naren di telepon. Mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan mereka? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sedang hujan deras, jalan-jalan pasti ditutup. Saat hujan berhenti, mereka pasti akan kembali. Iya, tapi... Apa, ha? Sebenarnya Puja tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk berteman dengan Naren. Dan Puja seharusnya tidak melewatkan kesempatan ini.
Puja datang ke sini karena suatu alasan, Supriya. Dan kita harus ingat itu. Selamat ulang tahun, Mayang. Selamat ulang tahun, bro. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Mayang. Selamat ulang tahun. Ini adalah ulang tahun terbaikku. Ayo ambil kue. Puja, kau tidak bisa menolak hari ini. Ini hari ulang tahunku. Hah? Nanti saja makannya. Kenapa kau memaksanya kalau dia tidak mau makan kuenya? Kenapa dia bertingkah sekali? Ya sudah, kita saja yang makan kuenya. Kue ini sangat enak. Hah. Iya. Selamat ulang tahun. Ayo, kita bersulak. Kau ingin pulang, bukan? Aku akan memanggilkan taksi untukmu. Dan aku akan mengganti pakaianku lalu memesan taksi. Hei, kau mau kemana? Aku ingin membeli beberapa barang untuk malam ini. Ayo pergi bersama. Kita harus membeli makanan juga. Boleh? Ayo.
Hei, tunggu. Kau mau kemana? Aduh, aku mau buang air kecil. Kenapa kau memegang perutmu? Tidak apa-apa, aku hanya merasa mual. Baiklah, baiklah. Mayang, di mana Puja? Mana aku tahu. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Bahkan tasnya tidak ada di sini. Aku memesan taksi untuknya tadi. Pasti dia sudah pulang. Harusnya dia memberitahuku. Kalau kau beritahu, aku akan menjemputmu. Hai Anuj. Siapa itu? Lihatlah. Puja kau rupanya benar-benar kejutan. Kenapa kau basah kuyup begini? Cepat ganti bajumu. Nanti kau sakit lagi. Puja, kau pulang tiba-tiba dan lihat kondisimu. Tidak apa-apa, Bi. Sewaktu dalam perjalanan tiba-tiba hujan. Aku mau ganti pakaian dulu. Tapi bajumu? Apa Nyonya Fias yang membelikannya? Dia baru saja sampai, Kusu. Apa kau berhenti dari pekerjaanmu? Apa mereka memecatmu? Tapi kenapa mereka memecatnya? Bukankah Puja kesayangan mereka? Sudah Puja, bicaranya nanti saja. Sekarang ganti baju sana. Dia sangat bertingkah. Aku akan meminta Bibi untuk memarahinya. Halo semuanya, kenapa kalian sudah kembali? Aku pikir pesta ulang tahun itu membosankan. Bu, Naren dapat telepon dari rumah pertanian, jadi kami harus pergi, Bu. Ya Tuhan, apa ini Naren? Kenapa kau memelihara domba? Jangan khawatir. Aku akan menempatkannya di kamarku. Kau tidak akan merasa terganggu. Bibi, jangan takut. Itu hanya domba, bukan beruang. Nek. Lucu sekali. Aku tidak mengerti siapa yang membawa binatang di rumah ini. Sebenarnya, Bu, induk dombanya telah hilang dari rumah pertanian. Dan dia belum kembali. Anak domba ini tidak bisa tinggal tanpa induknya, Bibi. Kau tahu bagaimana baiknya Naren, kan? Jadi dia membawanya ke rumah. Anak domba ini lucu sekali. Dia lahir bulan lalu, kan? Iya, Bu. Dia datang ke dunia ini. Begini saja, Naren. Bagaimana kalau memberi Puja tanggung jawab untuk merawat domba? Ada banyak yang harus kau lakukan, iya kan? Tapi kenapa Puja belum datang ke rumah? Bibi, pelayan itu pasti sudah lama sampai di sini, kan? Dia telah meninggalkan Wisma sebelum kami pulang. Apa? Dia pergi tanpa memberitahu siapapun. Dia bahkan tidak memberitahu Naren. Tidak, Nilima. Dia orang yang bertanggung jawab. Aku yakin ada sesuatu. Ibu, dia pasti sudah kembali ke panti asuhan. Telepon dan tanyakan padanya. Jika tidak memberitahu kami, harusnya memberitahumu, Bu. Kenapa Puja pergi tanpa memberitahu siapapun?
Ayo minum. Ini kopi kesukaanmu. Aku membuatkannya untukmu. Apa kau baik-baik saja? Apa? Iya, aku baik-baik saja. Lalu kenapa kau tidak menyadari kalau tidak ada gula dalam kopimu? Percayalah Anuj, aku baik-baik saja. Aku hanya stres karena pekerjaan. Percayalah, aku tidak apa-apa. Lalu tentang gula ini, memang aku lebih senang tanpa gula. Pasti ada sesuatu. Puja tidak mungkin seperti ini. Halo, Puja, kau di mana sayang? Apa semuanya baik-baik saja? Bibi, aku kembali ke rumah. Apa? Kau pulang? Pertapaan? Apa semuanya baik-baik saja di sana? Puja, katakan padaku. Halo? Sudahlah, Su. Kenapa kau perhatian sekali dengan pelayan yang satu ini? Ayolah, dia hanya pelayan. Kita bisa pekerjakan pelayan lain. Ini bukan masalah besar. Kita akan menemukan pelayan lain. Beritahu aku saja, aku akan membantumu. Ini. Aku yakin kau tahu bagaimana Puja sebenarnya. Dia tidak akan pulang kalau tidak ada alasan. Aku yakin pasti terjadi sesuatu di Wisma tadi malam. Apapun yang terjadi di sana, bukanlah tugas Puja untuk memberitahu kita. Masalah anak muda sekarang adalah mereka tidak bertanggung jawab sama sekali. Kau harus lebih tegas kepada Puja mulai sekarang. Aku ingin Puja kembali besok, bagaimanapun caranya. Baiklah. Dengar Supriya, aku tahu kau menyayangi Puja. Tapi jangan lupa tujuan kita. Kali ini aku harus berhasil. Aku tidak bisa gagal lagi.
Puja menelpon. Bibi, ini Puja. Aku minta maaf karena pergi tanpa memberitahu. Tapi aku tidak bisa meneruskan bekerja lagi. Tolong jangan tanya alasannya. Sebagai seorang ibu, Bibi mungkin akan sedih. Dan aku tidak ingin merusak kepercayaan seorang ibu. Anda siapa? Aku Haris Fias. Oh, Aku ingin bicara dengan Puja. Iya, tentu saja. Silahkan masuk. Silahkan, silahkan. Suamiku, lihat siapa yang datang. Silahkan masuk, silahkan. Tuan Haris, salam. Apa yang membawa Anda ke sini? Silakan duduk, silakan. Terima kasih. Silakan. Puja, aku harap Puja baik-baik saja di sana. Iya. Halo, Paman. Apa bisa aku berbicara berdua saja dengan Puja selama 5 menit? Jangan khawatir, ini masalah kantor. Tapi jika kau keberatan, tidak masalah aku bicara dengannya di sini saja. Iya, Tuan Fias, kami tidak keberatan. Kalian berdua bisa bicara di taman. Aku akan membawakan teh. Tidak usah repot-repot, terima kasih. Bisakah kita pergi, Puja? Aku akan langsung saja. Kenapa kau pergi dari Wisma? Apa yang terjadi di sana sehingga kau tidak ingin kembali ke Rishikesh? Puja, jangan diam saja. Aku butuh jawaban. Mungkin kau ingin berhenti bekerja dan kau mengarang alasan untuk semua itu. Hanya karena aku pergi tanpa penjelasan, jangan berpikir buruk padaku. Dan aku tidak perlu mengarang alasan karena aku punya harga diri. Apa yang ingin kau katakan? Katakan saja sekarang. Aku ingin katakan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang berhak memperlakukanku dengan buruk. Katakan apa yang terjadi. Apakah salah satu anak laki-laki dari keluargaku memperlakukanmu dengan buruk? Siapa dia? Apakah dia Mayang? Rahul? Apa kau mencoba untuk mengatakan bahwa Naren? Benar. Berani sekali kau. Berani kau menyalahkan dia. Apakah kau sadar yang baru kau katakan itu? Kau berkata buruk tentang anakku. Berani sekali kau mengatakan itu. Naren adalah putraku, Puja. Asal kau tahu saja. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu hina. Tidak akan pernah. Kau sudah berbohong. Aku tahu kalau terkadang sikapnya memang sangat menyebalkan. Tapi Naren dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan satu hal yang aku tidak mengerti, Puja. Kenapa kau salah menuduh Naren? Mungkin uang yang sudah mengubah pikiranmu itu. Tolong. Uang bukan segalanya bagiku. Oh,
Lalu kenapa kau melakukan ini? Aku tahu, aku memang salah. Telah menaruh kepercayaan kepada anak yatim. Jika kau dibesarkan dengan baik, kau tidak akan pernah mengarang cerita. Tolong, Paman. Paman tidak berhak menilai bagaimana aku dibesarkan. Walaupun orang tuaku tidak kaya, tapi aku tidak pernah melupakan nilai-nilai yang mereka tanamkan padaku. Lalu tentang Naren, anak Paman. Orang tua tidak pernah percaya bahwa anak mereka melakukan kesalahan. Aku terkejut, Puja. Aku sangat terkejut. Jadi kau tetap akan menuduhnya. Dengan menyalahkan Naren itu artinya kau bilang aku membesarkannya dengan buruk. Tidak, Paman. Aku tidak pernah bilang begitu. Aku hanya menegaskan kalau telah terjadi sesuatu. Baik. Baiklah, Puja. Jika kau begitu yakin kalau Narenlah yang bertingkah laku buruk denganmu, maka buktikan. Buktikan itu. Buktikan bahwa Naren sudah salah. Buktikan bahwa dia berperilaku buruk denganmu. Buktikan itu. Percayalah padaku, Puja. Kau bisa menganggapnya sebagai janji dariku. Jika kau membuktikannya, maka aku akan menjadi orang pertama yang menghukum Naren. Tapi jika kau gagal, maafkan aku jika mengatakan bahwa sikapmu dan caramu dibesarkan akan dipertanyakan. Aku sudah mendapatkan jawabanku, Puja. Aku tahu bahwa kau tidak akan pernah menerima tantanganku. Paman, aku terima tantangan Paman. Iya, Paman. Aku siap untuk kembali bersama Paman. Aku akan buktikan aku benar. Bukan karena aku ingin mengkritik cara Paman membesarkannya, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku dibesarkan dengan baik.